Oke guys, salam jumpa lagi. Hari ini aku dapat berkat nih. Jadi waktu aku otak-atik media sosial, aku dapat satu pelajaran yang sangat berharga yang bagiku ini penting aku bagiin buat kita. Khususnya buat kita para suami atau kita para orang tua ya di dalam mendidik anak ya. Memang sih penyesalan itu datangnya selalu terlambat, tetapi nggak perlu khawatir karena belum terlambat-terlambat juga sih kalau kita mau belajar, selama kita mau belajar. Nah, aku mau berbagi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita orang tua di dalam membangun relasi kita dengan anak ya. Ini orang tua perlu tahu banget sehingga kita bisa menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Memang menjadi orang tua nggak ada sekolahnya, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar. Nah, aku dapat materi ini ya dari Catchplay ya. Ada 18 hal yang paling banyak disesali oleh orang tua. Nah, apa aja itu? Nah, kita coba mau melihat satu persatu apa aja. Nah, kalau ada di antaranya, mari kita akan belajar dari kegagalan kita atau kesalahan kita. Nggak ada salahnya kalau kita mau belajar kembali. Nah, yang pertama yaitu terlalu sibuk bekerja. Ya memang banyak keluarga bilang keluarga untuk apa bekerja untuk keluarga. Tapi masalahnya seringkali kita lupa bahwa kita punya keluarga. Kadang kita terlalu sibuk bekerja dan kurang meluangkan waktu bersama keluarga. Ingatlah, waktu tidak bisa diputar kembali. Jika sejak kecil anak tidak didampingi, jangan berharap anak untuk dekat dengan kita saat ia dewasa. Ya, kerasa banget ya nanti kalau anak-anak tiba-tiba ya ampun, anakku udah besar ya, udah segede ini ya, udah sekolah, udah begini dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu sibuk sampai kita lupa pertumbuhan anak. Yang kedua, terlalu mengkhawatirkan hal-hal sepele. Misalnya apa aja tuh? Ya, kekhawatiran seringkali menjadi beban pikiran. Stres tersebut hanya akan membuat kita hidup dalam kecemasan. Ada baiknya kita belajar menerima dan hidup berdamai dengan diri sendiri. Nah, ada hal-hal sepele ya, nanti beli susunya bagaimana, nanti biaya pendidikannya bagaimana, sekolahnya bagaimana, masa depannya bagaimana. Nah, kita jalanin aja selama kita mau bekerja, kita mau berusaha, pasti ada ya. Karena rezekinya mereka juga ada ya. Saya percaya bahwa setiap anak itu ada rezekinya masing-masing. Oke. Yang ketiga, kurang bermain dengan anak. Nah, saya kadang juga gitu ya, kurang bermain ya. Mengundur-undur waktu sangat mudah menjadi kebiasaan, tetapi jika kebiasaan bermain dengan anak tidak dimulai dari sekarang, maka besok pun akan lebih sulit melakukannya. Jadi saya tadi malam itu belajar kuda-kudaan ya. Memang dulu saya sih nggak pernah ya kuda-kudaan sama orang tua. Tapi waktu saya coba anak saya senangnya. Memang sakit sih ya bagian lutut karena nggak terbiasa. Tapi ya menikmati, ya kadang kita main ale cendong, ya kadang kita main kejar-kejaran, tembak-tembakan. Nah itu juga baik buat anak-anak. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan jatah cuti. Nah, saya percaya setiap kita yang bekerja pasti kita punya waktu cuti ya. Nah, menggunakan jatah cuti untuk beristirahat atau pergi jalan-jalan dapat melepaskan stres dan kepenatan hidup. Gunakan jatah cuti dari kantor untuk membuat kenangan-kenangan indah bersama keluarga ya. Buat teman-teman yang punya jatah cuti, nggak usah diambil uangnya ya. Wah diuangkan aja deh, nggak usah cuti katanya. Jangan ya. Ambil jatah cuti ya untuk cuti. Karena memang perusahaan atau tempat kita bekerja memberikan itu untuk membuat kita jadi refresh dan nanti kerjanya akan jauh lebih baik ya. Keluarga juga jauh lebih baik dan tentunya disitulah waktu kita bersama dengan anak-anak bisa kita nikmati. Jadi gunakan jatah cuti dengan baik ya. Syukur-syukur dapat uang cuti kan, bisa lebih menikmati lagi liburannya. Nah yang kelima, kurang banyak berfoto. Ya, mungkin angkatan kita tidak terlalu banyak ya foto kenangan kita dengan keluarga. Saya sendiri foto saya sedikit ya, walaupun saya dulu hobi foto gitu ya, tapi tidak semudah zaman sekarang. Kalau sekarang itu kan foto tinggal disimpan ya. Kalau dulu saya harus cuci dulu ya. Saya masih banyak dulu kenangan, tapi karena saya udah lama nggak pulang, kemudian foto itu kan masih yang negatif ya dulu, jadi hilang deh kalau udah kena air.
Nah, tanpa kita sadari ya, anak tumbuh besar dengan cepat. Paras anak kita hari ini akan berbeda dari kemarin. Jangan pelit untuk mengabadikannya. Menurut hasil studi, melihat foto anak-anak sangat efektif untuk melepas stres orang tua. Oh, benar banget ya. Jadi kalau orang tua stres, lihat aja foto anak. Ya. Kalau anak stres, lihat aja foto orang tua. Mungkin stresnya bisa lebih nambah. Enggak ya, tapi bisa menolong kita sehingga kita bisa lepas stres karena lihat kelucuan mereka. Ya ampun, cepat banget ya. Dulu dia masih di dalam kandungan ya. Dia baru lahir, mulai belajar berjalan. Ada banyak kenangan di sana yang kita bisa pelajari. Nah, selanjutnya kurang sering merekam video. Sama ya, zaman dulu sulit banget. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini bukan hal yang sulit ya. Jangan lupa untuk mengabadikan momen-momen spesial anak seperti ulang tahunnya, kumpulkan video-video pendek dan gabung semua. Lalu berikan anak hadiah yang istimewa saat ia dewasa. Nah, jadi salah satu kenapa aku buat channel YouTube ini ya, salah satunya adalah mau menyimpan momen-momen kenangan yang berharga saya, istri dan juga anak-anak dan juga keluarga ya. Karena melalui foto, melalui video ada banyak hal yang nanti mereka akan kenang. Ada banyak hal yang mereka akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan dari waktu demi waktu, perjalanan kehidupan bersama dengan keluarga. Ya, hal-hal ini akan jauh lebih banyak dikenang. Ya, waktu naik kendaraan bersama, di jalan bersama, menikmati suka dan duka. Ya, anak-anak tuh sekarang sudah mulai dikit-dikit video, sesuatu yang sangat baik dan tentunya ini sangat baik. Ya, jangan sampai pelit ya sama memori, nggak apa-apa ya. Karena ini kenangan yang indah, nanti mereka dewasa, mereka akan melihat kelucuan-kelucuannya. Ya. Saya hampir setiap hari selain untuk tugas sekolah, memang saya juga membuat foto-foto mereka, ya, kenangan-kenangan yang indah, momen-momen yang lucu, waktu mereka nangis, ya, waktu mereka berebut mainan, begitu ya, itu sesuatu yang sangat baik. Nah, yang ketujuh, kurang mendukung anak untuk menyalurkan hobinya. Nah, kebanyakan anak itu kan terlalu banyak ya menghabiskan waktunya dengan belajar dan les, pelajaran setelah jam sekolah selesai. Nah, berikan anak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukainya seperti musik, olahraga, seni, dan lain sebagainya. Ya, anak saya itu juga begitu. Jadi, saya juga belajar apa sih hobinya. Hobinya itu kadang naik sepeda. Naik sepeda di depan, kadang di samping rumah. Itu udah seneng banget. Ya, kasih makan ikan, ya. Dia bermain, mewarnai, dan karena anak saya masih kecil, tapi dia sudah mulai menyalurkan hobi dan kesukaannya. Dan saya sangat senang dan saya cukup menikmatinya. Selain itu juga mereka cukup kreatif, apalagi yang kecil. Wah, itu selalu punya ide-ide bagus tuh kalau untuk permainan. Nggak bisa dia bikin sesuatu yang lain. Nah, yang kedelapan, kesalahan yang seringkali diabaikan oleh orang tua adalah tidak memiliki hobi yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Nah, ada baiknya untuk memiliki aktivitas atau hobi yang bisa dinikmati dan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga Anda. Bisa seperti naik sepeda bersama, berenang, membuat band musik keluarga, dan lain-lain. Kalau saya biasanya masak bareng. Ya. Kebetulan saya istri suka makan, kami juga suka masak. Anak-anak juga sama. Jadi kami senang sekali masak bareng, nanti makan bareng ya, mukbang seperti itu. Dan kami sangat menikmatinya. Dan tentunya saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga punya hobi yang sebenarnya bisa dikerjakan bersama keluarga. Jangan hobi itu hanya untuk diri kita. Karena belum tentu pasangan kita bisa menikmatinya. Anak-anak kita belum bisa menikmatinya. Lah, emang saudara mau hidup sendiri? Ya, karena kita udah punya keluarga, ayo kita nikmati bersama anggota keluarga kita. Nah, yang ke-9, tidak membacakan anak buku sebelum tidur. Nah, ini saya seringkali lalai ya. Karena saya kadang cerita sih ya, tapi tidak konsisten begitu. Dan saya mau belajar lagi untuk membaca ini ya. Selain memberikan anak ketenangan emosi, ternyata ya kebiasaan ini dapat memberikan kenangan indah untuk anak kita. Ya, saat anak dewasa, ia pun akan dengan alami memiliki kebiasaan membaca buku juga. Ya sih, saya tidak lahir dari keluarga yang suka baca. Ya, jangankan dulu baca ya. Ngobrol bareng aja mungkin jarang ya. Ya wajar. Kita nggak bisa sih memperbaiki generasi di atas kita, tapi paling tidak kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki generasi kita dan juga generasi yang ada di bawah kita. Ini tanggung jawab kita. Jadi buat para orang tua, mungkin kau juga nggak suka baca seperti saya dulu ya, tapi yuk kita usahakan
mulai baca buku supaya anak-anak kita juga nanti suka membaca buku. Yang ke-10, terikat dan stres karena pekerjaan rumah tangga. Ada baiknya ya, Bapak Ibu Saudara berunding dengan pasangannya dalam membagi tugas dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Nah, di belakang saya ini ada papan tulis ya, kelihatan ya. Nah, itu ya papan tulisnya ini. Nah, papan tulis ini adalah job desk kami masing-masing di rumah ini. Jadi bagian saya apa, bagian istri apa, bagian adik apa, anak-anak juga punya tugas masing-masing. Nah, dengan seperti ini kita akan bisa menikmati tanggung jawab, walaupun kadang-kadang ada yang harus saling bantu-membantu sehingga semuanya bisa tergarap dengan baik. Nikmatin kebersamaan itu. Dan di sana kita sedang belajar bekerja sama, kita sedang belajar menghargai pekerjaan orang lain, dan belajar menghargai setiap waktu yang ada. Nah, yang ke-11, kurang olahraga. Nah, kita tidak terbiasa berolahraga sejak kecil. Susah membuat kebiasaan itu saat anak beranjak dewasa. Rutin olahraga dapat menjaga kebugaran tubuh dan menjadi cara efektif untuk melepaskan stres. Ya, jadi kalau kita sering stres, kemungkinan besar memang kita kurang olahraga. Nah, kita bersyukur nih, beberapa waktu yang lalu kita sempat membeli alat olahraga, ya. Dan kita mulai. Nah, ternyata anak-anak juga suka, walaupun sebentar-sebentar ya, walaupun cuma sebentar, mereka bisa menikmati sehingga kami sama-sama berolahraga. Walaupun kadang ada waktu kita kurang semangat untuk olahraga. Tapi ketika kita bersama-sama lagi, semangat itu pun muncul. Jadi tetap semangat dalam berolahraga. Yang ke-12, tidak membiarkan anak bermain dengan bebas. Ya, saya dulu dibesarkan banyak larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, memang saya memahami kenapa tidak boleh. Karena di kampung saya itu kan sungainya besar-besar. Jadi nggak boleh tuh berenang di sungai. Takut hanyut seperti itu. Atau pergi ke kebun atau memancing, saya dulu nggak boleh karena kebetulan orang tua saya itu penjual ikan, jadi kalau mau ikan ngomong aja kita akan kasih begitu. Tapi kan beda ya, kita punya apa ya, hobi, kesenangan tersendiri ya kalau kita bisa nangkap ikan. Nah, ternyata tidak membiarkan anak bermain dengan bebas ini sesuatu yang kurang baik ya. Kita sering kali mengeluarkan kata-kata jangan ya, nggak boleh. Apalagi kalau main yang kotor membuat rumah berantakan, ya. Ingatlah bahwa yang kotor itu bisa dibersihkan, yang berantakan itu bisa dirapikan. Tetapi masa kecil anak tidak bisa diputar balikkan kembali, ya. Sekali-kali biarkan anak bermain dengan bebas. Walaupun tentunya mama-mama ini pasti seperti itu. Kenapa? Iya, ini belum selesai diberesin, udah berantakan lagi. Wah, apalagi anak-anak kami cukup aktif ya, luar biasa ya. Bedak itu ya, waduh, tahu sendiri tuh. Kalau sudah buat mainan putih semua. Tapi itulah masa mereka, ya. Ingat ya, masa kecil itu nggak bisa diulang kembali, nggak bisa diputar balik lagi. Ya, semuanya kita masih bisa ya, berantakan bisa kita rapikan ya. Yang nggak baik kita bisa benahi, tapi anak masanya enggak. Sehingga ada orang bilang, wah masa kecilnya kurang bahagia. Beda dengan zaman kita ya kan. Wah kalau udah main lumpur, main hujan, nggak ada masalah. Sekarang kena hujan dikit, flu seperti itu. Dulu sampai lari-lari pun kita ke kebun, ke jalan, nggak ada takutnya. Sekarang, jangankan kena air hujan ya kan, kena air dikit aja udah flu gitu ya. Ngeri banget tuh. Ya. Yang ke-12. Nah yang ke-13. Kurang mendampingi anak di acara-acara penting. Nah ini seringkali kita orang tua yang sibuk ya, tapi jangan lupa kesibukan kita itu ada bagian juga untuk anak kita ya. Seiring tumbuh besarnya anak, banyak saat-saat penting dan saat-saat sulit baginya. Sangat penting untuk mendampinginya dan memberi perhatian terutama pada saat-saat tersebut ya. Mengobservasi anak pun adalah salah satu peran penting orang tua ya. Ada banyak loh acara-acara pentingnya. Saya bersyukur bisa ngantar sekolah. Ada banyak orang yang nggak bisa ngantar anaknya ke sekolah karena kesibukan, karena pekerjaannya. Saudara, semasa kecil nggak ada salahnya sih kita mengusahakan sedemikian rupa untuk kita bisa mengantarkan mereka sekolah. Karena itu merupakan kenangan yang indah, kenangan yang bersejarah di mana mereka akan mengingat di mana perjalanan kehidupan mereka. Ada orang tua yang senantiasa mendampingi. Wah, ini sesuatu yang istimewa banget ya. Momen-momen penting misalnya ya,
mengantar anak sekolah pertama, menjemput mereka, momen-momen waktu pembagian rapor, bagaimana kita bertatap muka, bertemu dengan para gurunya. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita orang tua perlu pikirkan. Yang ke-14 yang berkaitan juga dengan poin 13 yaitu melewati hari-hari raya tanpa keistimewaan. Ada fase di mana anak hidup dalam dunia dongeng. Karena itu perlu kegiatan-kegiatan spesial pada hari raya. Ya, misalnya pada akhir tahun kita bisa melakukan refleksi bersama anak. Ya, kebetulan kita keluarga Batak, jadi ada tuh acara-acara kebersamaan kayak gitu. Dan saya bersyukur ya, saya bisa mengenal budaya-budaya ini dengan baik. Kita akhir tahun ya, buka tutup tahun itu kita sharing nih perjalanan sepanjang tahun ini apa yang sudah kita lalui. Dan kemudian tahun yang akan kita lewati lagi apa nih yang mau kita jalani. Ada evaluasi, ada rencana sehingga kita bisa menjalani dengan percaya akan pertolongan Tuhan ya. Memang manusia merencanakan betul. Kita harus merencanakan. Walaupun segala sesuatunya nanti kembali kepada Tuhan. Tapi nggak ada salahnya bukan kita merencanakan sesuatu. Lebih baik gagal dalam merencanakan daripada saudara gagal tanpa merencanakan sesuatu di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi jangan lewatkan itu. Pada awal tahun buatlah resolusi tahun baru bersama keluarga. Wah, ya. Ini penting banget hari-hari raya. Misalnya merayakan hari-hari istimewa bersama keluarga. 15 ya, terlalu protektif dan posesif terhadap anak ya. Anak adalah sebuah jiwa yang independen. Jika kita selalu melakukan semuanya untuk anak, ia akan menjadi selalu tergantung pada kita. Saat bertindak kelewatan protektif, tanyalah kembali pada hati kita. Apakah yang saya lakukan justru sedang merusak kemandiriannya? Kita seringkali orang tua karena kita sudah banyak tahu gitu ya, seringkali kita terlalu posesif terhadap anak. Ya. Kita terlalu protektif kepada mereka. Padahal mereka membutuhkan hal itu. Nanti giliran anak sudah dewasa, nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka tergantung sama kita. Kita juga yang marah, kita juga yang kesel. Nih anak yang nggak mau mandiri. Semua orang tua, semua apa-apa orang tua. Karena apa? Karena kita nggak sadar. Seringkali kita justru yang membuatnya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Semuanya orang tua yang kerja. Udah lah, nggak beres nanti kerjaannya. Biar papa mama aja yang kerjain. Nah, itulah timnya dari kita. Yang ke-16, terlalu mengkhawatirkan masa depan anak dan tidak menikmati masa depan. Wajar jika kita banyak kekhawatiran, namanya juga orang hidup ya. Bahkan sebelum anak masuk sekolah, kita sudah sibuk mengajari anak calistung, baca, tulis, hitung dan lain-lain. Tetapi pintar belajar bukanlah segala-galanya. Banyak hal yang lebih penting seperti menikmati kebersamaan anak-anak kita secara bersama-sama. Ini jauh lebih penting untuk kita miliki. Ya, saya masih ingat dulu ya waktu kecil, wah, namanya pensil, ya, mistar yang 1 meter, itulah sarapan. Nggak bisa menikmati. Masa ya kita mau belajar dari kegagalan, belajar dari sesuatu yang baik. Ya ada kok waktunya dia belajar, ada waktunya dia bisa. Ya seperti anak saya yang pertama, ini baru TK-nya. Awal-awal kami ketakutan, khawatir, aduh anak kami nggak bisa baca nih. Anak orang sudah mulai bisa baca, anak ini udah bisa baca, anak itu udah bisa baca. Ya kami berunding, kami ngobrol, ada kok waktunya. Biarlah mereka menikmati masa-masanya. Ya pengalaman-pengalaman itu juga menolong kami akhirnya, dan sekarang bisa kok dia baca. Ya pelan-pelan. Dan kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan hari demi hari, Tuhan menyertai studinya. Nah, ini yang seringkali kita orang tua khawatir, bahkan kita stres. Kenapa? Kita seringkali takut, kita seringkali malu. Iya, itu yang terjadi. Ya, ketika anak nggak mau naik kelas, siapa yang malu? Orang tua kan? Bukan anak, anak yang malu. Nah, itu yang terjadi. Jika kita terlalu khawatir memikirkan segala sesuatunya yang belum tentu terjadi. Dan percayalah bahwa setiap anak itu punya masa dan pertumbuhannya masing-masing. Yang ke-17, terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Penting bagi anak tuh tumbuh ya untuk berlari bebas di luar rumah. Anak akan belajar banyak bersama alam dan dunia luar. Bawalah anak sesering mungkin untuk bermain keluar rumah seperti ke taman atau berkemah agar ia dekat dengan alam. Nah, gimana masa pandemik? Ya,
Kita bersyukur hari ini masa pandemi sudah mulai lebih baik. Ya, saya bersyukur anak pernah pulang ke kampung halaman saya. Ya, saya ajak mereka ke ladang, saya ajak ke taman, ke kebun. Ya, kebetulan dulu pernah di pelayaran, saya ajak mereka naik kapal. Ketemu teman, saya minta izin naik ke anjungan atas kapal. Wow, mereka sangat menikmati dan mereka bisa bercerita banyak hal. Dan itu sesuatu yang sangat baik. Ya, jangan dikurung terus di dalam rumah. Ya, anak-anak itu kalau sore Sabtu Minggu itu apa? Sepedahan, berenang. Enak saudara. Mereka punya dunia ya yang baik. Yang ke-18 yang terakhir, terikat dengan anak dan melupakan hidup kita sendiri. Nah, ini juga baik juga ya. Intisari dari mengasuh anak adalah ikut bertumbuhnya ayah dan ibu. Kita harus belajar dan berusaha untuk hidup lebih baik, mendalami hobi yang kita suka, berolahraga, belajar bahasa asing, atau membaca buku dapat memperluas hati dan pikiran. Ini penting banget. Sebagai orang tua, ayo kita belajar terus menjadi orang tua yang lebih baik. Pasti ada kekurangan, pasti. Ya, selama saudara mau belajar, saya juga masih belajar. Ya, dan saya rindu mengajak saudara juga belajar. Mari kita menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, supaya kita menghasilkan generasi yang lebih baik. Anak cucu kita nanti jauh lebih baik. Ya, mari saudara, dengan sukacita, dengan semangat, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Mari sebagai orang tua kita kasih anak-anak kita, jangan membuat mereka sakit hati dengan kita. Marilah kita belajar menjadi orang tua yang baik. 18 penyesalan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, saudara yang mana nih yang saudara sesali hari ini. Nggak ada salahnya saudara bisa kembali menggunakan waktu itu. Saudara masih ada kesempatan untuk menebusnya. Lebih baik ditebus sekarang daripada nanti itu akan jauh lebih mahal untuk penebusannya. Mari sebagai orang tua, kita adalah wakil-wakil Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah melalui kehadiran kita, anak-anak kita juga boleh mengenal Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang juga memelihara hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dan ini adalah anak saya. Ini namanya Eliana. Thank you kakak. Dia selalu ceria. Juga kali lihat papanya bikin kayak gini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau muncul? Pano? Ini namanya Eliana ya guys. Ini namanya Eliana. Ini sedang ajak bermain. Yang apalagi yang satu ini nih. Ini penuh dengan kreativitas. Ini namanya Elvano. Hai. Namaku Elvano. Namaku Eliana. Oke guys, inilah kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saudara diberkati, silakan share. Dan jika ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.